Saya cukup kaget yang pertama, peristiwa ini kan sebenarnya kan dimulai tanggal 15 Agustus, di mana kemudian di situ memang di dalam gedung DPR kan ada musik ya dari Unhan, di mana kemudian secara spontanitas teman-teman memang ada yang berjoget di situ. Kebetulan saya juga ada di situ juga sebenarnya. Yang di mana kemudian terjadi peristiwa hujatan, kemudian ada protes daripada teman-teman aktivis, mahasiswa, itu saya benarkan. Kalau seperti itu tuh bagus, karena kan kita negara demokrasi, tentunya aspirasi harus kita dengarkan. Tapi kemudian terjadi peristiwa sampai penjarahan, ya itu yang kita sayangkan. Tidak ada pembahasan tentang tunjangan. Itu kan acara pidato kenegaraan oleh Pak Prabowo Subianto waktu di situ. Kemudian pembahasan tunjangan tidak ada. Karena itu bukanlah merupakan rapat paripurna, tapi itu adalah bukan rapat, artinya itu adalah sebuah pidato kenegaraan menyambut 17 Agustus, Pak. Iya, setelah kemudian peristiwa ini terjadi di dunia maya dan di fraksi kita kan juga pasti informasi itu tersebar, maka kita sebagai sahabat pasti akan support kepada Mas Uya Kuya. Yang meskipun saya tahu sebenarnya dari Mas Uya Kuya tersebut, video-video yang beredar itu semua potongan. Mas Uya Kuya sempat diwawancarai beberapa saat yang lalu. Bagaimana wawancara itu sebenarnya bukan wawancara tentang eh, reaction tentang apa yang terjadi di gedung DPR pada waktu perkara. Itu sesuatu yang lain. Tapi memang kan eh, ada beberapa potong-potongan video yang memang membuat itu menjadi viral. Padahal setelah peristiwa joget-jogetnya Mas Uya Kuya itu sebenarnya nggak ada sekali reaction sama sekali. Sebenarnya seperti itu, Mbak. Mekanisme untuk menonaktifkan anggota itu tentunya adalah mekanisme yang sudah dilakukan oleh partai. Yang di mana memang itu adalah kehendak daripada partai yang sudah ada mekanismenya sendiri. Saya selaku sesama anggota DPR RI sama Mas Uya Kuya, tentunya di situ eh, akan mentaati segala sesuatu. Apalagi desaan daripada masyarakat seperti itu, ya itu bagus. Jadi kalau memang kemudian ada punishment, ya kita sebagai kader ya siap untuk kemudian berbenah. Apabila langkah itu memang dijalankan, ya kita berharap itu adalah sebuah ini ya sebuah koreksi buat kita semua agar tidak terjadi hal-hal yang akan terjadi yang lebih buruk lagi. Jadi semoga kemudian berhenti di sini gitu. Kalau bisa menyuarakan aspirasi, ya tentu itu wajar untuk masyarakat. Namun memang kembali lagi, Mbak. Tadi kan kalau bisa kita berbicara mengenai untuk mekanismenya seperti apa, kapasitas saya memang bukan untuk bisa menentukan atau bisa untuk memberikan sebuah komentar tentang itu. Videonya kan memang kalau yang joget kan asli. Video Mas Uya wawancara itu kan asli, tapi konteksnya itu sebenarnya bukan ini, bukan bukan video yang dilakukan setelah adanya sebuah ini ya, sebuah peristiwa joget kemudian wawancara. Enggak, wawancara itu 2 bulan sebelum sebenarnya. Itu, Mbak. Itu di itu di-create, Mbak. Itu videonya Januari, ya kan? Tapi ya memang pada waktu itu Mas Uya ngomong apapun, saya ngomong apapun ya percuma. Tapi time will tells everything. Waktu yang akan menjawab semuanya. Bahwa itu memang video itu memang disambung-sambungkan nih. Tentunya ya badai yang besar itu akan hanya menimpa kapal yang besar. Kapal kecil nggak akan terkena badai karena tentunya hanya kapal besar yang bisa menyampai lautan. Kebetulan nama Mas Uya Kuya ini kan dari dulu kan sudah besar di lingkungan artis ya, Mbak ya. Bahkan Mas Uya Kuya legend di zamannya. Jadi tentu manusia itu harus recognize. Sebenarnya kan di situ kan banyak sekali yang joget. Cuma recognize bahwa itu Mas Uya Kuya. Jadi memang eh, masalah terbesar akan muncul ketika memang mempunyai nama yang besar. Tentunya saya sebagai sahabat saya akan support, Mbak. Kemudian sekarang itu eh, ada peristiwa-peristiwa yang bagus saat ini ya. Bagaimana ternyata masyarakat ini sadar dan mulai mengembalikan kucing-kucingnya Mas Uya, barang-barang Mas Uya Kuya, itu kita apresiasi. Dan Mas Uya Kuya selama ini
hal-hal baik yang dilakukan kan banyak sekali. Seperti memulangkan jenazah dari luar negeri ke Indonesia, itu pakai uang pribadi beliau. Bagaimana beliau untuk kemudian sosialisasi, merangkul warga masyarakat, melakukan pengobatan gratis, dan lain sebagainya macam. Itu kan hal yang positif yang dilakukan Mas Uya Kuya. Ya, Mas Uya Kuya ini, Mbak, kalau kita ngomong ya, Mbak, ya ini saya ngomong apa adanya aja. Beliau ini kan jadi DPR ini kan sebenarnya sama seperti saya. 1 tahun pun belum, ya. Artinya jika kemudian dianggap Mas Uya Kuya itu beberapa komen netizen itu sebagai seorang koruptor dan lain sebagainya macam, ini kan jauh ya sebenarnya dari kata itu. Bahkan nggak ada sama sekali gitu loh. Mas Uya Kuya sudah punya rekam jejak yang bagus dan mempunyai logistik yang banyak bahkan sebelum jadi DPR RI atau berpolitik. Saya pikir Mas Uya Kuya selama ini kan mereka masuk DPR ini kan untuk membantu lebih banyak orang, Pak. Jadi ya kita kan tahu rekam jejak. Kita kan tahu personal brandingnya Mas Uya Kuya sebelum beliau ada di DPR RI. Tapi ya sudah, Mas Uya Kuya sudah memaafkan semua, ini sudah tirakat, sudah kita berbicara keikhlasan, ya tentunya kita harus apresiasi itu. Ya, oh iya, bahkan saya mendengar ini kan ada TKW yang ada dipulang-pulangkan jenazahnya ini kan, yang dibiayai sendiri oleh Mas Uya Kuya. Saya tahu karena saya warga Jawa Timur, ya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuma kan memang Mas Uya Kuya ini banyak sekali teman-teman dari TKI atau TKW yang terbantu. Saya kalau ngomong nanti dikira saya itu uh, mengamplifikasi sebuah kebaikan dia. Cuma biarkan nanti netizen yang akan menilai. Ya, jadi itu adalah gerakan murni yang memang adalah gerakan kebaikan. Kita perlu apresiasi kepada orang-orang yang selama ini memang berhubungan baik dengan Mas Uya Kuya, pernah dibantu, dan mereka itu kemudian bantu untuk speak up. Jadi ini merupakan sistem tak bertuah yang dilakukan oleh Tuhan. Allah menyayangi Mas Uya Kuya, jadi kemudian orang-orang yang merasa pernah dibantu, orang-orang yang memang merasa pernah mengenal Mas Uya Kuya, akhirnya satu demi satu speak up. Termasuk saya hari ini, Mbak. Saya ini orang yang em, terus terang lumayan tertutup ya. Saya orang yang nggak mau terlalu mau diwawancarai. Namun karena memang saya melihat sosok kebaikan yang dari Mas Uya Kuya, maka saya harus mau untuk diwawancarai karena saya harus menyampaikan kebenaran-kebenaran yang selama ini terjadi. Ya, Mas Uya punya lembaga bantuan Uya ya. Kalau misal kemudian kita berpikir bahwa ini ada musuh yang menyerang sih, saya dan Mas Uya sempat diskusi, saya pikir enggak ya, enggak ada musuh yang menyerang. Ini memang kan murni Mas Uya adalah korban hoax. Kemudian ada orang yang menyerang, kemudian ada orang yang apa ya sudah, itu bukan merupakan lawan Mas Uya atau apapun itu. Tentunya memang tidak semua orang merasa senang ketika ada kebenaran diungkapkan. Tapi memang kan Mas Uya sudah tirakat dan Mas Uya sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga serangan apapun itu hari ini beliau sudah mengikhlaskan. Dan beliau juga sudah mendapatkan sekarang ini apa ya, seakan itu kayak semacam support sosial yang sudah dilakukan oleh banyak orang. Bahkan beberapa orang-orang dulu yang sempat berseteru dengan Mas Uya Kuya kayak Mbak Denise itu kan sekarang tuh saya lihat itu kayak terharu kita lihat ya. Kayak bagaimana kemudian beliau sama-sama membantu satu sama lain ketika ada seseorang terpuruk. Ya itulah Indonesia sebetulnya. Berbeda-beda tapi satu dua. Tadi yang sempat saya sampaikan, Mas Uya ini kan nama besar sebelum masuk DPR. Jadi memang DPR dengan nama-nama yang besar, ya nama di media atau influencer yang besar, ini tentu kalau speak up itu pasti jangkauannya lebih luas, teramplifikasi dengan luas. Ya teramplifikasi dengan luas, artinya kalau kita memang sesuatu yang kita sampaikan itu teramplikasi secara kecil, mungkin dari 1.000 orang yang melihat, kalau 10 orang nggak senang biasa. Kalau kemudian jangkauannya sampai 1 juta, ya kita harus siap tidak disukai orang 10.000 orang. Ya, tapi kan memang sebuah hal yang disampaikan kan tidak bisa membuat semua orang senang, ya kan? We cannot make everyone happy lah, Mbak. Kami berpendapat, Mbak, saya berpendapat bahwasanya memang tentunya semua ada plus minus ya di dalam kita mempunyai sosial media platform. Tentu kita gampang dikenal, tapi kita juga gampang viral. Jika menyatakan sesuatu, pasti banyak yang ini, Mbak. Jika kita menyatakan sesuatu, pasti banyak yang notice. Ya, itu kelebihan daripada teman-teman yang punya follow. Tapi buat teman-teman yang memang nggak terlalu aktif di medsos, tentu nggak banyak yang notice. Jadi itu adalah sisi baik dan buruknya ketika kita punya sosial media platform. Bagus, perlu diapresiasi bahwa kemudian ada penegakan hukum, kemudian ada restoratif justice. Jadi
Meskipun memang negara kita kan negara hukum, Mbak, ya. Jadi tapi, ketika ada seseorang itu, berani untuk merestorasi justice berarti pribadinya masih sangat bagus. Bukan berarti kemudian semua harus dihentikan, bukan seperti itu. Tapi tentunya memang ada kan kejahatan-kejahatan yang, kecil, ada kejahatan yang menengah, ada kejahatan yang, berat. Nah, bagi Mas Uya itu kan memang kan korban dari banyaknya, anonimus ya, Mbak, ya, yang di mana memang, tidak semua orang itu mungkin di situ berniat untuk menjara, Mbak, tapi karena ada suatu giringan orang tertentu yang menjadikan itu terjadi. Tentunya hari ini yang Mas Uya inginkan ya, terakhir saya komunikasi sama dia 2 hari lalu itu adalah, ya yang penting kucingnya kembali, kalau lain-lainnya sih dia udah misal korban politik sih saya pikir enggak ya. Jadi, memang ini kan, suatu bentuk daripada aspirasi dari masyarakat. Tentunya kita akan mendengar, Pak. Dari hal-hal yang bersifat, fundamental di dalam negara ini kan kita harus mendengar juga seperti apa. Ya kalau di sini sih kita lebih kepada mawas diri aja, kita lebih kepada kita memang harus refleksi diri, apa yang kurang. Ya jadi kalau kemudian korban politik, terus kemudian ada, tuduhan yang lawan politik dan lain-lain sih, sebenarnya Mas Uya sama saya pembahasannya kemarin, 2 hari lalu nggak seperti itu sih. Kita ya sudahlah, kita pokoknya ikhlaskan Bos, kita nggak ini, kayak gitu aja. Obrolan ringan-ringan aja kita. Sebenarnya kan di DPR ini Mbak, kita ini kan kerja sosial. Artinya nanti meskipun dinonaktifkan kan kebaikan kan tidak boleh dihentikan. Bisa juga membantu orang-orang lain tanpa disorot media, membantu-membantu orang lain tanpa kita harus menggunakan uang negara. Itu kan sejatinya sudah dilakukan sama banyak orang. Jadi tangan kanan memberi, tapi tangan kiri kita sembunyikan. Jadi ya hal seperti ini saya pikir wajar yang dilakukan teman-teman sebelum jadi DPR RI pun sebenarnya sudah banyak membantu orang. Karena lembaga bantuan Uya dan lain sebagainya macam kan, Mas Uya kan podcastnya kan memang jauh sebelum jadi DPR juga sering bagi-bagi juga sebelum itu. Eh, saya nggak tahu ya karena itu kan kondisi psikis kan hanya dokter yang bisa mendiagnosis kan. Saya kan bukan dokter kebetulan. Saya sebagai rekan satu partai, Mbak, sebenarnya ketika saya menyampaikan kebaikan-kebaikan Mas Uya itu memang dianggap itu kurang objektif ya, Mbak, ya. Karena memang kan kita satu partai, ya namun eh, saya pikir netizen hari ini adalah netizen yang pintar. Hari ini masyarakat bebas berdemokrasi menyuarakan mau turun ke jalan ataupun di sosial media dan memang menjadi anggota dewan harus siap untuk mendengarkan, harus siap untuk dikoreksi juga. Jadi memang ini bagi saya Mas Uya akan bisa menjalani kehidupan normal kembali dan saya sendiri pun sebagai wakil rakyat akan tetap siap untuk mendengarkan semua aspirasi rakyat, Pak.